Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-313. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, tangkapan tangan Kupolo itu menjadi semakin keras dan Wrahasta merasa semakin sakit karenanya. Karena itu, betapapun ia menahan diri, tetapi raksasa itu terpaksa berdesis menahan sakit. "Kau sudah gila!" Kupolo pun menggeram pula. "Jangan main-main dengan pedang kalau kau tidak yakin bahwa kau akan menang. Aku tidak takut mati seandainya kau mampu membunuh aku." Seperti dugaan gurunya, Kupolo memang bukan seorang yang cukup sabar. Karena itu, maka didorongnya tangan Wrahasta yang terpilin itu, sehingga raksasa itu terhuyung-huyung. Hampir saja ia jatuh terjerembab. Namun ia berhasil menguasai keseimbangan dan berdiri tegak di atas sepasang kakinya yang renggang. Dikibas-kibaskannya tangannya sambil menggeram. "Kita bertempur sampai mati. Bukan salahku," sahut Kupolo. Kemudian kepada peronda yang melihat dengan kaki gemetar itu, ia berkata, "Kalian menjadi saksi, aku telah dipaksa untuk melawannya." Tetapi para peronda itu sama sekali tidak menjawab. Bahkan mereka menjadi semakin pucat dan gemetar. Wrahasta yang sudah bermata gelap itu pun tiba-tiba mencabut pedangnya yang besar dan panjang itu. Kemudian berkata dalam nada yang dalam dan datar pula, "Ayo, cabut senjatamu." Tiba-tiba saja Kupolo menjadi ragu-ragu. Sekilas dipandanginya peronda yang gemetar, kemudian ditatapnya wajah Wrahasta yang membara. Namun sementara ia masih ragu-ragu, ia mendengar langkah beberapa orang berlari-lari mendekat. Ketika ia berpaling, dilihatnya beberapa orang pengawal datang beramai-ramai. Mereka agaknya mendengar dari pengawal yang berusaha memberitahukan peristiwa itu kepada Samakto. Dengan demikian maka Kupolo menjadi semakin ragu-ragu. Terngiang di telinganya kata-kata gurunya bahwa orang tua itu tidak dapat melepaskannya sendiri. Karena itu pula maka setiap kali Kupitolah yang mendapat kesempatan. Seandainya Kakang Kupito yang mengalami hal ini, apakah yang akan dilakukan? Pertanyaan itu timbul di dalam hatinya. Beberapa orang pengawal segera memutari kedua orang yang sedang berhadapan itu, dan mereka pun segera menjadi berdebar-debar karenanya. Wrahasta telah menggenggam senjata di tangannya, namun Kupolo masih nampak berdiri termangu-mangu. "Cepat!" teriak Wrahasta. "Cepat, cabut senjatamu!" Kupolo menarik nafas dalam-dalam. Diedarkannya pandangan matanya berkeliling ke arah wajah-wajah yang tegang di sekitarnya. "Cepat!" Sekali lagi ia mendengar Wrahasta berteriak, "Aku akan mulai. Terserah kepadamu. Apakah kau akan melawan dengan pedangmu atau tidak? Aku benar-benar akan membunuhmu."
Kupolo menjadi semakin berdebar-debar ketika ia melihat Wrahasta melangkah maju. Sudah tentu ia tidak akan dengan begitu saja menyerahkan lehernya, apalagi kepada raksasa yang dianggapnya terlampau bodoh itu. Kupolo melangkah surut ketika Wrahasta sudah mulai memutar pedangnya. Dengan nada yang dalam ia bertanya, "Apakah kau sudah benar-benar gila, Wrahasta?" "Persetan!" Mata Wrahasta menjadi semakin membara. Dalam ketegangan yang memuncak itulah Samekto datang tergesa-gesa bersama Kerti. Langsung disibakkannya orang-orang yang berada di sekitar Wrahasta dan Kupolo yang sedang berhadapan itu. Dengan lantang Samekto berteriak, "Hei, apakah kalian sudah menjadi gila semua?" Keduanya serentak berpaling. Mereka melihat wajah Samekto yang merah menahan gelora di dalam perasaannya. Dengan tangan gemetar ia menunjuk kedua orang itu berganti-ganti. "Beginikah jalan yang paling baik bagi kalian? Ia menghina aku," sahut Wrahasta. "Anak gila itu sama sekali tidak menghiraukan lagi ketetapan yang ada di atas tanah perdikan ini. Bagaimanapun juga, aku adalah salah seorang pemimpin di sini, dan ia adalah seorang pendatang. Apa yang telah dilakukannya? Ia tidak menghiraukan perintahku." Samekto mengerutkan keningnya. Dan tiba-tiba saja ia bertanya, "Apakah perintahmu itu?" "Aku tidak boleh makan di dapur," sahut Kupolo dengan serta-merta. "Aku tidak bertanya kepadamu," bentak Samekto yang sedang marah itu. Terasa sesuatu melonjak di dada Kupolo. Orang ini pun telah menyakitkan hatinya pula. Namun ia masih mencoba menahan diri. Agaknya Samekto pun telah benar-benar menjadi marah. Sebagai pemimpin tertua ia merasa tersinggung sekali atas peristiwa itu. Selagi seluruh kekuatan dihimpun untuk menghadapi puncak pertentangan di tanah perdikan menoreh, maka telah terjadi perselisihan di dalam kandang sendiri. "Wrahasta," berkata Samekto, "aku minta setiap diri kita masing-masing harus mencoba menyingkirkan persoalan-persoalan yang tidak menguntungkan bagi tanah ini. Kalau kita masing-masing masih saja membiarkan perasaan kita berbicara, maka kita tidak akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang jauh lebih besar dari persoalan-persoalan sehari-hari. Persoalan tetek bengek yang sama sekali tidak berarti." Wrahasta yang masih dibakar oleh perasaannya dan apalagi ketidakmampuannya melawan Kupolo masih belum dapat menahan dirinya sehingga ia menjawab, "Jadi kau menyalahkan aku?" Samekto mengerutkan keningnya. Jawabnya, "Aku menyalahkan kalian berdua. Apapun alasannya, tetapi kalian telah berkelahi. Sedang kalian tahu bahwa kita sedang berada di ambang pintu perang yang akan menentukan keadaan kita. Tetapi apakah dengan demikian, aku harus membiarkan orang asing menginjak-injak semua ketetapan dan ketentuan yang berlaku di atas tanah perdikan ini?" teriak Wrahasta. Samekto yang marah menjadi semakin marah. Namun sebelum ia berteriak pula, terdengar suara Kerti. "Sebaiknya kita yang mencoba memadamkan pertentangan ini jangan terlibat dalam pertentangan baru." Lalu kepada Wrahasta ia bertanya, "Wrahasta, cobalah kau menuai persoalan yang baru saja terjadi. Apakah sudah sepatutnya kalian bertempur, apalagi dengan pedang di tangan? Apakah sebenarnya sumber persoalannya?" "Aku tidak dapat dihina," jawab Wrahasta.
Kalau kalian telah terlibat di dalam pertengkaran, maka sudah tentu masing-masing merasa terhina. Tetapi apabila kalian sempat, cobalah melihat apakah yang menyebabkan pertentangan dan pertengkaran itu. Dengan demikian maka persoalannya akan dapat diletakkan pada tempat yang sewajarnya dan pada saat yang lebih tepat. Wrahasta tidak segera menjawab. Dahinya menjadi berkerut-merut. Sudah tentu bahwa kalian tidak sedang mempertengkarkan Kitambakwedi atau Sidanti. Sudah tentu kalian tidak sedang mempertahankan kebenaran Argojoyo, bahwa ia telah memihak orang lain dan memusuhi kakaknya sendiri. Nah, sekarang lihat kepada diri sendiri. Apakah yang kalian pertentangkan? Tentang makan pagi? Atau tentang bangun yang terlampau siang? Atau tentang pelayanan yang berbeda dan yang dapat dianggap pelayanan yang khusus? Begitu. Dan masalah-masalah serupa itu telah membuat kalian mempertaruhkan nyawa kalian yang akan menjadi jauh lebih berharga apabila nyawa-nyawa itu kalian pertaruhkan di medan peperangan. Wrahasta masih tetap diam, namun kata-kata Kerti itu berhasil menyentuh hatinya. Tanpa sesadarnya ia mencoba menelusur sebab-sebab kemarahannya. Namun tiba-tiba ia menggeretakkan giginya, meskipun kepalanya masih tertunduk. Ternyata Wrahasta tidak berani melihat sebab yang sebenarnya dari semua peristiwa itu. Meskipun sekilas melintas pula di kepalanya perkelahiannya dengan Kubito dan kini dengan Kupolo. Dalam pada itu, ketika semua wajah menjadi tegang, dengan tergesa-gesa Kubito dan gurunya menerobos ke dalam lingkaran yang mengelilingi Wrahasta dan Kupolo itu. Dengan sorot mata yang tajam gembala tua itu memandangi wajah Kupolo yang kemudian menunduk dalam-dalam. Kupolo, terdengar dia berdesis. Apakah yang telah kau lakukan? Kupolo tidak menyahut, tetapi yang terdengar adalah suara Kerti. Tidak ada apa-apa, Kiai. Semuanya sudah selesai. Lalu kepada kedua anak-anak muda yang berada di dalam lingkaran itu ia berkata, "Bukankah begitu?" Keduanya tidak menjawab, dan Kerti berkata lagi untuk mengendorkan suasana yang tegang. "Nah, bukankah mereka diam? Seperti gadis yang ditawari lamaran jejaka. Kalau ia diam, berarti iya." Gembala tua itu menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berkata, "Syukurlah kalau semuanya sudah selesai. Aku mendengar bahwa Kupolo telah berkelahi dengan Angger Wrahasta selagi aku berada di parit. Terpaksa aku dengan tergesa-gesa kemari. Nah, masalah ini tidak usah kita perbincangkan lagi." Lalu Kerti berkata kepada para pengawal yang berkerumun, "Semua kembali ke tempat kalian." Maka kerumunan orang-orang menoreh itu pun kemudian menipis. Semakin lama semakin habis. Wrahasta pun kemudian meninggalkan tempat itu, pergi ke regol induk sambil bersungut-sungut. Sambekto dan Kerti masih berdiri di tempatnya. Sejenak mereka memandangi gembala tua beserta kedua anaknya yang kemudian duduk di gardu itu kembali. "Wrahasta tidak dapat mengendalikan perasaannya," desis Sambekto. "Dan kau pun juga, hampir saja," sahut Kerti. Sambekto menarik nafas. "Iya,
Aku menjadi sangat kecewa atas peristiwa ini. Sudah tentu Rahasta telah dibakar oleh perasaan cemburu itu. Dan agaknya anak muda yang gemuk ini, tabiatnya agak berbeda dari kakaknya. Mungkin ia masih terlampau muda untuk menanggulangi keadaan sebaik-baiknya. Kerti mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, Gembala tua itu pun agaknya sedang menasihati anaknya. keduanya pun kemudian mendekat ke gardu. Beberapa langkah dari gardu itu Sambekta berhenti sambil berkata, Maaf Kiai, mudah-mudahan hal yang serupa ini tidak terjadi lagi. Iya, aku pun minta maaf. Anakku yang seorang ini memang agak bengal. Sambekta dan Kerti pun kemudian meninggalkan gembala tua itu bersama kedua anaknya untuk menemui Wrahasta. Mereka mengharap bahwa Wrahasta tidak menjadi semakin gila karenanya. Kedua orang itu menemukan Wrahasta sedang berdiri di muka regol, memandang jauh ke dalam rimbunya batang ilalang yang tumbuh semakin liar di luar padukuhan itu. Kerti menarik nafas dalam-dalam. Ia menyadari bahwa hati Wrahasta pasti lagi sakit. Ia merasa semakin jauh dari harapan yang sudah lama diletakkannya kepada gadis putri kepala tanah perdikannya. Kehadiran kedua gembala muda itu telah merusak segenap impiannya, sehingga karena itu maka pertimbangannya telah menjadi sumbang. Sambekta dan Kerti tidak segera menyapanya, tetapi keduanya berhenti beberapa langkah di belakang anak muda yang bertubuh raksasa itu. Keduanya mengerutkan keningnya ketika mereka melihat Wrahasta berpaling kepada mereka. Dengan tajamnya anak muda itu memandang kedua pemimpin menoreh itu. Apa yang kita tunggu lagi? Tiba-tiba anak muda itu berkata lantang. Apakah yang kita tunggu? Sekarang dan nanti petang tidak ada bedanya lagi bagi kita. Justru sekarang kita akan mendapat waktu untuk mengejutkan mereka selagi mereka belum bersiaga. Sabarlah anak muda, jawab Kerti. Nanti petang pun mereka pasti belum mengetahui bahwa kitalah yang akan datang menjenguk mereka. Tetapi kemungkinan itu pasti ada. Kalau kita tidak mengatakannya kepada siapapun, maka kemungkinan itu akan sangat dibatasi. Jawab Kerti. Wrahasta mengerutkan keningnya, kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku tidak betah lagi tinggal di dalam lingkaran pring ori yang sempit ini. Semuanya bersikap serupa. Kami pun sudah tidak tahan lagi. Tinggal berjejal-jejal di padukuhan yang miskin ini. Makan tidak teratur. Dan bahkan kadang-kadang tidak memenuhi keinginan dan selera kita masing-masing. Tetapi bagaimanapun juga, kita harus mematangkan perhitungan di setiap gerakan, supaya kita tidak akan menyesal lagi kelak. Wrahasta tidak menjawab, tetapi kembali ia memandang ke kejauhan, seakan-akan ia ingin melihat langsung di padukuhan induk tanah perdikan menoreh yang sedang dibakar oleh api pertengkaran di antara keluarga sendiri. Tiba-tiba raksasa itu menggeram. Hidup matiku untuk tanah ini. Sambekta dan Kerti saling berpandangan sejenak. Kemudian mereka seperti berjanji menarik nafas dalam-dalam. Beristirahat Langger, desis Kerti. Tidak ada waktu untuk bermalas-malasan di tanah ini. Aku akan menghubungi setiap pemimpin kelompok agar mereka menyiapkan diri mereka sebaik-baiknya.
Tetapi perintah penyerangan petang nanti belum dapat dijatuhkan. Aku tahu. Wrahasta tidak menunggu jawaban lagi. Ia pun segera melangkah pergi meninggalkan Sambekta dan Kerti yang termangu-mangu di tempatnya. Beberapa orang yang berada di gardu di samping regol itu pun melihat betapa Wrahasta bersikap kaku dengan wajah yang berkerut-merut. Mereka pun mengerti apa yang baru saja terjadi atas anak muda yang bertubuh raksasa itu. Meskipun mereka tidak mendengar dengan jelas percakapan raksasa yang sedang kecewa itu dengan Sambekta dan Kerti. Sayang bahwa pertengkaran itu telah terjadi, desis salah seorang dari para peronda itu. Wrahasta kurang dapat mengendalikan diri, jawab yang lain. Kawan-kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya kalau mereka tidak tahu benar apa yang terjadi di gardu itu, maka mereka pun akan dibakar pula oleh kekecewaan terhadap anak gembala yang gemuk itu. Tetapi mereka telah mendengar pula bahwa dengan tiba-tiba, seakan-akan tanpa sebab, Wrahasta menjadi marah sehingga keduanya bertengkar. Apalagi anak gembala yang gemuk itu telah menunjukkan kemampuannya di dalam peperangan. Banyak orang yang melihat bagaimana ia membunuh Kimuni setelah Kimuni itu melukainya. Kemudian bagaimana ia bertempur di antara hiruk-pikuk peperangan dan menjatuhkan banyak korban pada lawan. Sementara itu, Sambekta dan Kerti pun kemudian pergi ke rumah yang mereka pergunakan sebagai pusat pimpinan pasukan pengawal tanah perdikan Menoreh. Ketika mereka memasuki halaman rumah itu, terdengar Sambekta berdesis. Mudah-mudahan Wrahasta dapat melihat kepentingan yang lebih besar dari kepentingannya sendiri. Aku masih tetap percaya kepadanya, sahut Kerti. Sambekta mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab lagi. Bagi para pemimpin Menoreh, hari terasa terlampau lamban bergerak. Matahari mengambang dengan malasnya, seakan-akan tidak bergerak dari tempatnya. Setiap kali Sambekta dan Kerti dengan gelisah melangkah keluar, memandang ke langit dan berjalan hilir mudik. Aku akan tidur, berkata Sambekta. Aku akan melupakan waktu yang menjemukan ini. Tidurlah, kemudian bergantian. Tetapi aku kurang biasa tidur di siang hari. Berbaringlah. Sambekta pun mencoba untuk tidur. Ia merasa telah disiksa oleh waktu. Sementara Kerti pun kemudian pergi ke gardu di sebelah regol di jalan induk padukuhan itu. Ketika gembala tua itu pergi ke pondok yang dipakai oleh Ki Argopati untuk melihat perkembangan kesehatannya, maka ia mewanti-wanti dan berpesan kepada Kupolo. Kau jangan berbuat bodoh lagi. Jagalah dirimu. Kita masih diperlukan. Kupolo mengangguk-anggukkan kepalanya. Pergilah ke gardu induk. Ingat, jangan berbuat sesuatu yang dapat menyulitkan keadaan. Kehancuran Ki Tambakwedi, Sidanti dan Argojoyo menjadi kepentingan kita pula. Sadarilah. Kupolo masih mengangguk-anggukkan kepalanya, meskipun ia berkata di dalam hatinya, asal anak itu tidak menginjak kepalaku. Kalau hal itu dilakukannya, apa boleh buat? Tetapi bagaimanapun juga,
Kupolo menyadari bahwa ia pun berkepentingan juga atas orang-orang yang telah disebut oleh gurunya itu. Berdua bersama Kupito, Kupolo pun pergi ke gardu induk di regol padukuhan. Sambil menundukkan kepalanya, Kupolo mencoba menilai keadaan yang sedang dihadapinya. Anak muda yang gemuk itu tiba-tiba saja menarik nafas sambil berdesah. Adalah kebetulan sekali bahwa Ki Arkopati pun sedang berusaha membinasakan Ki Tambakwedi. Kalau ia bersama kakak seperguruannya dan gurunya bertiga saja, mustahil mereka dapat menghancurkan iblis itu. Kita saling memanfaatkan, desisnya. Ki Arkopati memerlukan kami, dan kami memerlukan pasukan. Betapa dahsyatnya ilmu guru, tetapi sudah tentu ia tidak akan dapat melawan seluruh pasukan Ki Tambakwedi. Dan ternyata Ki Arkopati sudah menyediakan pasukan itu buat kami. Tanpa sesadarnya Kupolo mengangguk-anggukkan kepalanya. Ini terasa olehnya memang sama sekali tidak menguntungkan bertengkar dengan orang-orang menoreh dalam keadaan serupa ini. Tetapi ia tidak tahu kenapa Wrahasta tiba-tiba saja telah membentak-bentaknya. Orang itu agaknya memang seorang pemarah, desisnya. Atau seseorang yang menaruh prasangka terlampau tajam di dalam hatinya. Mungkin ia menyangka bahwa kami adalah orang-orang serupa dengan Ki Petosuro yang mendapat janji-janji dari Ki Arkopati. Kupolo mengangguk-anggukkan kepalanya. Mungkin ia berpendapat demikian. Mungkin. Tetapi Kupolo tidak bertanya kepada Kupito. Sekilas anak muda yang gemuk itu memandang wajah kakak seperguruannya. Tetapi Kupito berjalan sambil menundukkan kepalanya. Kakang Kupito pernah mengalami perlakuan serupa, desisnya di dalam hati. Ketika mereka sampai di gardu di dekat regol, mereka melihat beberapa orang sedang berkerumun. Tiba-tiba terasa sesuatu bergetar di dalam dada anak-anak muda itu. Apalagi Kupolo, katanya di dalam hati. Apakah Wrahasta berada di situ pula? Tetapi ternyata Wrahasta tidak ada. Mereka menyambut kedatangan keduanya dengan ramah. Bahkan salah seorang dari mereka yang pernah mengenal bahwa anak yang gemuk itu senang berkelakar bertanya, "Hei, lain kali kalau kau ingin tidur sampai tengah hari, tidurlah di sini, di belakang gardu, sehingga tidak ada orang yang melihatmu." Kupito dan Kupolo mengerutkan keningnya, namun kemudian mereka tersenyum. Sapa itu telah memberikan kesan kepada mereka bahwa anak-anak muda dari tanah perdikan ini tidak mudah diseret oleh perasaan tanpa pertimbangan. Mereka tidak dengan serta-merta berpihak kepada Wrahasta, apapun yang sebenarnya telah terjadi. "Terima kasih," sahut Kupolo. "Lain kali, tetapi apabila tiba-tiba saja kepalaku dipenggal oleh Ki Tambakwedi, maka aku tidak akan dapat tidur lagi di padukuhan ini." Anak-anak di dalam gardu itu tertawa. Salah seorang dari mereka bertanya, "Apakah kau ingin begitu?" Kupolo menggeleng. "Tentu tidak, apalagi aku masih ingin makan jenang jagung." Anak-anak muda di dalam gardu itu tertawa semakin keras. Salah seorang dari mereka tiba-tiba saja meloncat mendekati Kupolo dan langsung membimbingnya. "Mari, aku tunjukkan di mana kau harus tidur." Kupolo tidak menolak. Ia mengikuti saja kemana ia dibawa. "Hei, menepi," berkata anak muda yang menarik tangan Kupolo itu.
Tidurlah melekat dinding itu. Kami akan duduk berjajar melindungimu. Kupolo tertawa. Beberapa orang telah menyibak. Salah seorang berkata pula, Nah, tidurlah di situ. tetapi tiba-tiba Kupolo mengerutkan keningnya. Hei, daun bekas bungkus apa saja itu? Makan pagi kami. Kalian sudah makan pagi? Baru saja. Celakalah kita, Berkata Kupolo kepada Gupito. di gardu di simpang 4 itu, makanan belum datang. Ketika kami sampai kemari, makanan sudah lampau. Hus, Desis Gupito. Tetapi anak-anak muda yang mendengarnya tertawa semakin riuh. Salah seorang dari mereka tiba-tiba saja berlari ke belakang gardu itu. Sejenak kemudian, ia kembali sambil membawa 2 bungkus nasi. ini kami masih menyediakan buat kalian. Gupito tersenyum kecut, tetapi Kupolo menjawab, Nah, terima kasih. Tetapi mana buat Kakang Gupito? Bukankah itu 2 bungkus? Oh, aku kira ini buat aku sendiri. Macamu. desis Gupito. Tetapi ia menerima juga sambil tertawa ketika Kupolo memberinya sebungkus. Marilah kita makan, Kakang. Kita tidak perlu malu kalau perut kita ingin berisi juga. Gupito masih saja tersenyum-senyum, tetapi ia tidak dapat berbuat seperti Kupolo yang langsung membuka bungkusannya dan makan sendiri di antara anak-anak muda yang tertawa berkepanjangan. Gupito terpaksa menepi dan duduk di sisi gardu itu sambil membuka bungkusannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.